Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel Nafis Prawira. Permisa yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kita akan mengambil sebuah pembelajaran, sebuah kisah yang menginspiratif dalam kehidupan kita, sebuah kisah yang sangat baik di dalam kehidupan kita, yaitu kisah kehidupan Alqamah. Teman-teman semua, tentunya kisah ini sudah sangat populer sekali, dan insya Allah saya akan ulas, sama-sama kita belajar mengingat-ingat kembali sebuah kisah yang sangat fenomenal ini. Kisah sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita, Alqamah. Alqamah ini dalam kehidupan sehari-hari ketika masih kecil, usia remaja, sangat patuh kepada ibunya. Karena bapaknya sudah meninggal, maka Alqamah ini hidup bersama ibunya. Tidak pernah membentak, tidak pernah membantah, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar kepada ibunya. Sehingga di masyarakat sekitar, Alqamah terkenal anak yang sangat patuh kepada orang tuanya, anak yang sangat soleh, teman-teman. Next, teman-teman, kita lihat ketika Alqamah sudah menikah. Tentunya pada umumnya yang kita pahami, ketika orang menikah, rata-rata mereka berpisah dengan kedua orang tuanya. Rata-rata mereka berpisah, tidak satu rumah dengan orang tuanya. Termasuk kisah Alqamah ini, teman-teman. Satu kesalahan, yaitu ketika Alqamah setelah menikah kepada perempuan pujaan hatinya, ketika sudah menikah dan Alqamah akhirnya pindah rumah ke kampung sebelah, sehingga Alqamah terbesit di hatinya, kangen kepada ibunya, ingin menengok ibunya, khawatir dengan keadaan ibunya, maka Alqamah pulang ke kampung halamannya untuk menengok ibunya. Dan biasa seperti pada umumnya ketika datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya hai ibunda tercinta, saya sudah lama tidak berjumpa dengan ibu, dengan Umi, saya kangen kepada ibunda, saya kangen kepada Umi. Maka Alqamah mengungkapkan rasa kangennya, senang. Dan Alqamah ini satu kesalahan, teman-teman. Alqamah bersilaturahim kepada ibunya membawa dua hadiah. Satu hadiah itu untuk istrinya tercinta, satu lagi yaitu untuk ibunya yang tercinta. Namun hadiah ini berbeda. Ada hadiah yang bagus, harganya mahal, yaitu semacam pakaian atau baju. Satu lagi yang harganya biasa-biasa saja. Teman-teman semua, kita lihat ketika ibunya melihat hadiah dari anaknya tercinta, ibunya melihat ada dua hadiah, dan ibunya tertarik kepada hadiah yang bagus menurut ibunya. Lalu ibunya bertanya kepada Alqamah, wahai anakku, aku senang sekali dengan baju ini. Baju ini baik, baju ini bagus. Kalau ibu pakai pasti ibu cantik segala macamnya. Sehingga langsung ketika itu Alqamah berkata, wahai ibunda tercinta, hadiah itu bukan buat ibu tapi buat istriku. Bayangkan teman-teman, itu satu kesalahan yang Alqamah perbuat kepada ibunya. Sebagai seorang ibu mungkin merasa tersakiti atau merasa sudah diduahkan. Dan kita tahu anak laki-laki adalah tanggung jawab kepada orang tuanya nomor satu. Setelahnya baru istrinya. Artinya ketika anak laki-laki menikah, dia punya tanggung jawab kepada orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Ketika perempuan menikah,
maka perempuan lepas tanggung jawab orang tuanya. Jadi Alqamah anak laki-laki bertanggung jawab kepada ibunya. Teman-teman semua, kisah ini tentunya membuat pembelajaran buat kita sangat berharga sekali. Bayangkan ibunya merasa tersakiti. Tapi maklum, seorang ibu akhirnya dia memaafkan. Akhirnya menerima dengan hadiah yang tidak dia sukai, hadiah yang murah yang tidak ibu sukai, maka dia menerima. Akhirnya Alqamah pulang. Next teman-teman, singkat cerita. Dalam satu waktu, karena ibunya kangen ingin berjumpa kepada anaknya, mungkin anaknya sudah sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mengurus anaknya, sibuk mengurus istrinya dan segala macam, sehingga lupa untuk silaturahim kepada ibunya. Maka sosok seorang ibu kangen kepada anaknya. Maka ibu dengan modal seadanya, dengan uang seadanya, ingin berniat berjalan ke kampung seberang, ingin menengok anaknya karena merasa kangen dengan Alqamah, dengan istri Alqamah, dengan menantunya, bahkan dengan anaknya. Teman-teman, itulah sosok seorang ibu. Kangen kepada anaknya. Kalau anaknya tidak menjenguknya, maka ibunya yang selalu berjuang untuk menengok anaknya. Maka ibunya rela berjalan jauh untuk menengok anaknya di kampung seberang. Teman-teman, kita lihat, ketika ibunya datang ke rumah anaknya, yaitu Alqamah, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, maka dijawab sama Alqamah, sama anaknya. Alqamah kaget teman-teman. Ketika dia melihat itu sosok seorang ibu, biasa sambutannya baik seperti sedia kalanya, cuman walaupun sedikit berubah, tapi Alqamah tetap menyambut ibunya. Ketika ibunya memasuki rumah Alqamah, dia melihat ada sebuah hidangan yang besar, hidangan yang banyak sekali, makanan-makanan yang lezat dan kesukaan ibunya. Bayangkan teman-teman, ketika ibunya datang ingin menyantap makanan yang menurut ibunya, atau makanan yang lezat yang ingin ibunya makan, karena kita tahu dari perjalanan jauh ibunya lapar. Ketika ibunya ingin mengambil makanan yang ada di meja atau hidangan tersebut, apa kata Alqamah? Wahai ibunda tercinta, mohon maaf, ini hidangan, makanan yang lezat ini bukan buat ibu. Ini disiapkan untuk istriku tercinta. Punya ibu ada di belakang sana, di dapur. Akhirnya Alqamah mengambil hidangan yang makannya ala kadarnya, dan ibunya tidak suka dengan makanan itu. Bayangkan teman-teman, sosok seorang anak yang terkenal baik, tapi ini membuat hati ibunya tersinggung. Seolah-olah tersingkirkan disebabkan dengan perilaku Alqamah. Akhirnya ibunya menerima dengan perilaku Alqamah ini. Next teman-teman, satu lagi, yang ketiga, kesalahan Alqamah. Mungkin kesalahan pertama ibunya masih memaafkan, kesalahan kedua ibunya masih memaafkan, kesalahan yang ketiga yaitu ketika ibunya sakit keras, ibunya mengalami sakit keras. Ada beberapa utusan yang ingin memastikan bahwasanya ibu ini punya anak di kampung sebelah. Ada beberapa utusan menengok untuk menjenguk anak si Alqamah ini, disampaikan bahwa ibumu sakit, wahai Alqamah, tolong tengoklah ibumu, kasihan ibumu sendiri di rumahnya. Apa kata Alqamah? Ya, saya akan menengok anak ibu saya, tapi sekarang saya lagi sibuk dengan pekerjaan saya. Singkat cerita, ini kesalahan yang sangat fatal sekali teman-teman, sehingga ketika
ibunya sakit keras tetapi tidak sama sekali ada perhatian anaknya kepada ibunya, sehingga ibunya terucap dalam hatinya, saya tidak akan memaafkan kesalahan anak saya. Bahkan ibunya sempat mengatakan, saya tidak punya lagi anak seperti Alqamah, karena ibunya merasa tersakiti. Kalaulah kesalahan pertama yang dia lakukan ibunya bisa memaafkan walaupun sakit hati, kesalahan kedua ibunya masih memaafkan walaupun merasa sakit hati, dan kesalahan ketiga ibunya tidak memaafkan kesalahan Alqamah. Teman-teman semua, memang waktu berganti sehingga ibunya ketika sakit dan alhamdulillah tidak mengalami, masih bisa sembuh dan sehat kembali, dan kita lihat pertukaran waktu, ibunya sembuh dan sehat, ternyata Allah berkehendak lain, akhirnya anaknya Alqamah mengalami sakit bahkan sakratul maut. Teman-teman, kita lihat 3 kesalahan ini yang dilakukan oleh Alqamah sehingga ketika dia sakratul maut akan menjemput kematiannya, tapi dia tidak bisa mati. Bayangkan teman-teman, kalau berapa hadis yang kita lihat, riwayat yang kita lihat, ketika orang sedang mengalami sakratul maut seperti ditebas 1000 pedang, seperti dimasukkan kayu yang berduri-duri ditarik lagi, atau dalam hadis yang lain kita mendengar ketika orang sakratul maut seperti kambing yang hidup-hidup dikulitin. Bayangkan teman-teman, betapa tersiksanya ketika mengalami sakratul maut, dan Alqamah mengalami itu. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah. Maka ketika itu, peristiwa itu, maka Rasulullah bertanya, ya sahabat-sahabatku, apakah Alqamah itu masih punya orang tua? Apakah punya saudara? Ada salah satu sahabat menjawab, ya Rasulullah, Alqamah masih punya ibunya di kampung sebelah. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu jemput ibunya, ajak ke sini menemui Alqamah anaknya. Awalnya ibunya tidak mau ikut, karena diimbing-imbingi, karena ini Rasulullah yang menyuruh, maka ibunya taat. Ibunya patuh karena Rasulullah yang menyuruh. Akhirnya mau tidak mau ibunya harus menengok anaknya sedang sakratul maut. Bayangkan, ketika Rasulullah berkata kepada sosok seorang ibu ini, wahai ibunda, apakah ini anakmu Alqamah? Apa kata ibu? Ya Rasulullah, memang Alqamah anak saya dulu, sekarang saya tidak mengaku sebagai anak. Sekarang saya tidak mengaku sebagai anak karena Alqamah sedang membuat saya sakit hati. Alqamah melakukan kesalahan yang amat fatal sehingga aku tidak mau memaafkan kesalahan Alqamah. Baik, kata Rasulullah. Kalau begitu, ingat cerita teman-teman. Kalau begitu, cari teman-teman, para sahabat, carikan kayu bakar. Kalau ibu tidak mau memaafkan kesalahan Alqamah, maka Alqamah akan kami bakar karena kasihan dengan sakratul mautnya. Karena kalau seperti ini Alqamah tidak mati-mati, dan solusinya kata Rasulullah, maka Alqamah harus kami bakar biar cepat sakratul mautnya, biar cepat dijemput sama malaikat. Dan seketika itu, inilah sosok seorang ibu teman-teman. Sebesar apapun kesalahan anaknya, seberat apapun kesalahan anaknya, ketika anaknya meminta maaf kepada ibunya, sudah dipastikan ibunya memaafkan. Karena seorang ibu itu tidak tega melihat anaknya sakratul maut akan dibakar Rasulullah SAW hidup-hidup. Maka mau tidak mau, seorang ibu pasti tidak akan tega melihat anaknya seperti itu. Seketika itu, sosok seorang ibu ini menahan Rasulullah untuk membakar anaknya. Ya Rasulullah, sebesar apapun kesalahan anakku, aku tetap akan memaafkannya. Maka aku cabut dengan pernyataan saya sebelumnya. Sekarang aku maafkan kesalahan anakku, dan aku ridho kepada anakku. Kesalahan yang ia buat aku ridho dan aku sangat memaafkannya. Maka seketika itu Alqamah akhirnya mengucapkan kalimat syahadat dan menghembus napas terakhirnya. Hadirin rahimakumullah, kisah ini sangat bagus
sangat baik sekali buat pelajaran buat kita. Jadi intinya, sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, jangan sampai kita menyakiti orang tua kita, baik itu ayah kita maupun ibu kita. Sehebat apapun kita, setinggi apapun prestasi kita, setinggi apapun pangkat kita, di hadapan ibu kita, kita ada sebagai anaknya, bukan siapa-siapa. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, di hadapan orang tua kita, bukanlah siapa-siapa, kecuali hanya sebagai anaknya. Maka sebab itu, hati-hati di dalam berucap, hati-hati dalam berperilaku dengan orang tua kita, karena orang tua kita adalah surganya bagi kita. Orang tua kita ketika berada di rumah kita, itulah surga kita. Tidak usah kita jauh-jauh mencari surga, surga itu ada di rumah kita. Sekian, terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.